Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, dalam diri Yesus Putramu, Engkau telah menaruh sabda cinta kasih-Mu. Kami mohon, buatlah sabdamu itu berkembang subur dalam diri kami, agar kami semakin menyerupai Putramu dalam cinta kasih yang tulus kepada sesama kami, dan semoga permenungan yang kami dengarkan hari ini mampu memperkaya diri kami, memperkuat kami untuk dapat menjadi pengikut-Mu yang selalu setia mewartakan kasih-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, setiap tanggal 25 Maret, gereja merayakan Hari Raya Kabar Sukacita, saat Bunda Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dan menjadi ibu Tuhan. Walau sesungguhnya kabar malaikat Gabriel ini mulanya terkesan kabar buruk bagi Maria karena ia belum bersuami. Namun setelah malaikat menyampaikan maksud yang sesungguhnya, akhirnya Maria menerima dengan segala ketaatan dan kesetiaannya. Hari Raya Kabar Sukacita bukan sekedar menjadi kabar sukacita dari malaikat Gabriel kepada Maria, tetapi terutama sukacita iman dan kesediaan serta kesanggupan Maria menerima tugas dan tanggung jawab ini sebagai ibu Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, pertama kali dalam menyapanya, malaikat Gabriel berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Sapaan malaikat ini menjadi alasan untuk bersukacita. Alasan untuk bersukacita diungkapkan dalam beberapa kata, "Tuhan menyertai engkau." Kata-kata ini juga ditujukan kepada masing-masing. Kita dapat menjadikannya milik kita setiap kali kita mendekati pengampunan Tuhan. Karena di sana Tuhan memberitahu kita, "Aku bersamamu."
Mungkin terlalu sering kita berpikir bahwa pengakuan dosa adalah pergi kepada Tuhan dengan kepala tertunduk. Tetapi bukan pertama-tama kita yang kembali kepada Tuhan, justru Dialah yang datang mengunjungi kita untuk memenuhi kita dengan kasih karunia-Nya dan sukacitanya. Untuk kedua kalinya, malaikat berbicara kepada Maria. Kepadanya terusik oleh salam yang diterimanya. Dia berkata, "Jangan takut." Kata pertama, "Tuhan menyertai engkau." Dan kata kedua, "Jangan takut." Dalam kitab suci, ketika Tuhan menampilkan dirinya kepada orang-orang yang menyambutnya, Dia kerap mengucapkan dua kata ini, "Jangan takut." Dia mengatakannya kepada Abraham dalam kitab Kejadian 15 ayat 1. Ia juga mengulanginya kepada Ishak dalam Kejadian 26 ayat 24. Kepada Yakub dalam kitab Kejadian 46 ayat 3. Dan seterusnya hingga kepada Yusuf. Jangan takut. Dengan cara ini, Dia mengirim kita pesan yang jelas dan menghibur. Setiap kali kehidupan terbuka kepada Tuhan, rasa takut tidak bisa lagi menahan kita sebagai sandera. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, jika dosa-dosa kita membuat kita takut, jika masa lalu kita mengkhawatirkan diri kita, jika luka kita tidak kunjung sembuh, jika jatuh yang terus-menerus membuat kita patah semangat dan kita tampaknya telah kehilangan harapan, lewat sabdanya Allah menyapa kita, "Jangan takut." Tuhan tahu kelemahan dan kesalahan kita. Tuhan lebih besar dari dosa kita. Dia jauh lebih besar dari apapun. Tidak takut sudah cukup baginya. Dari Maria, jaminan Tuhan sudah cukup baginya. Maria berpegang teguh padanya. Barangkali kita sering melakukan yang sebaliknya. Kita mulai dari kepastian kita dan hanya ketika kita kehilangannya, barulah kita pergi kepada Tuhan. Bunda kita di sisi lain mengajarkan kita untuk memulai dari Tuhan. Percaya bahwa dengan cara ini semua hal lain yang terjadi pada kita akan jauh lebih baik. Untuk ketiga kalinya malaikat kembali berbicara. Sekarang dia berkata kepada Bunda Maria, "Roh Kudus akan turun atasmu. Tuhan bersamamu, jangan takut." Dan kata ketiga adalah Roh Kudus akan turun atasmu. Beginilah cara Tuhan campur tangan dengan memberikan rohnya sendiri. Karena itulah yang terpenting, kekuatan kita tidak cukup. Kita sendiri tidak dapat menyelesaikan kontradiksi persoalan di dalam hati kita dan pikiran kita. Tentu kita membutuhkan kekuatan dari Allah, sumber kebijaksanaan, dan Allah yang lemah lembut, yaitu memutus rohnya. Karenanya jika kita ingin berubah, hati kita harus berubah terlebih dahulu. Untuk melakukan ini hari ini, marilah kita membiarkan diri kita dipegang oleh tangan Bunda Maria, membiarkan roh Allah menuntun kita sama seperti roh Allah yang akan berdiam, yang akan mendampingi, yang akan turun atas Maria. Dari bibir Maria muncul ungkapan terindah yang dapat dibawa malaikat kembali kepada Allah. "Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Bahwa Bunda Maria bukanlah penerima yang pasif atau pasrah, tetapi keinginan yang hidup untuk mematuhi Allah, yang memiliki rencana untuk mendamaikan dan bukan untuk kemalangan. Ini adalah partisipasi terdekat dalam rencana perdamaian dunia. Kiranya kita juga mampu menjadi seperti Bunda Maria yang mau menerima dan menghadapi dengan tenang situasi hidup kita yang kita alami setiap saat. Saudara-saudari terkasih, salah satu dari 5 perintah gereja ialah merayakan hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Kita memasuki masa Prapaskah, Minggu pekan ketiga telah berjalan dan berlangsung. Dan ada hari raya yang harus kita hadiri. Bentuk partisipasi kita, bentuk ketaatan kita, bentuk bahwa kita mengimani Yesus
Putra Allah yang dikandung oleh Roh Kudus, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang akan menderita, disalibkan, wafat dan dimakamkan, dan akan bangkit dan naik ke surga, dan Ia mengutus Roh-Nya untuk kita. Itu iman kita. Jadi kita menghadiri misa, merayakan iman kita itu dalam misa hari raya yang dianjurkan oleh 5 perintah gereja. Mari kita berikan waktu untuk hadir merayakan Ekaristi, sehingga kita selalu mengalami pembaharuan, sehingga kita menjadi pribadi yang tidak takut, sehingga kita mampu berkata, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Semoga. Ya Bapa, semoga dengan kehadiran-Mu kami dapat menyambut kelahiran Putra-Mu dengan hati yang semakin murni, yang sedang lahir dan terus-menerus lahir di dalam diri kami. Semoga hari raya kabar sukacita yang diterima oleh Maria, yang Ia pertanggungjawabkan dengan penuh iman, harapan, dan kasih, menjadi teladan bagi kami. Bunda Maria, Bunda kami, teladan untuk semua orang beriman. Bantulah kami, tolong kami untuk menyampaikan permohonan-permohonan kami kepada Putra-Mu, sehingga kami mampu mengalami kasih dan sukacita dalam setiap perjuangan hidup kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersama-mu dan bersama Roh-Mu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.